Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke. Hari ini di pembelajaran IPS kita masih akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perubahan ruang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan ruang yang diakibatkan oleh faktor alam. Yang pertama adalah faktor iklim, ya kan? Nah, faktor iklim kemarin ya, karena adanya letak astronomis yang dipengaruhi oleh garis lintang dan garis bujur, maka sebagian besar di kawasan Asia Tenggara itu beriklim tropis. Hanya ada satu negara yang iklimnya itu adalah subtropis, yakni negara mana? Ya, Myanmar. Nah, iklim tropis itu hanya memiliki 2 musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan jika iklim subtropis maka ada 4 musim, yakni musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, itu faktor iklim ya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan mempelajari faktor geologi yang mempengaruhi kawasan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, cekidot. Oke. Sebelum itu kita melihat dulu peta pergerakan lempeng tektonik di Asia Tenggara. Nah, silakan kalian amati gambar petanya. Oke, sudah. Nah, lempeng itu apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya, lempeng itu apa sih? Sejenis makanankah? Atau sejenis ilmu barukah? Atau sejenis kotakah? Nama negarakah? Atau gimana? Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa lempeng adalah ibaratnya adalah sebuah daratan, ya. Daratan yang mengapung di atas permukaan air. Nah, bisa kalian lihat bahwa nama-nama lempeng itu disesuaikan dengan nama benua dan nama samudra. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada lempeng India Australia. Nah, berarti ini adalah benua Australia dan ini adalah negara India. Jadi lempeng tersebut adalah termasuk lempeng benua, yaitu benua Australia. Kemudian yang di atasnya ada lempeng Eurasia. Berarti ini juga termasuk adalah lempeng benua, di mana itu gabungan dari benua Eropa dan benua Asia. Kemudian di sampingnya sini ada lempeng Filipina. Karena lempeng tersebut berada di negara Filipina. Nah, yang di dekat dengan negara Indonesia itu juga ada lempeng Sunda. Nah, ada juga lempeng yang ada di tengah samudra. Nih yang warna biru. Ini namanya adalah lempeng Pasifik. Nah, bisa dipahami anak-anak? Nah, jadi setiap tahun ya, seperti yang kita tahu bahwa bumi ini itu tidak hanya diam, tapi juga bergerak. Ya. Pergerakannya itu walaupun hanya beberapa sentimeter, ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya gempa bumi, baik dalam skala yang kecil maupun yang besar. Nah, itu adalah nama-nama lempeng yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian
dengan adanya pergerakan lempeng tersebut, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa sekecil apapun terjadinya pergerakan lempeng, maka akan mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi yang skalanya kecil, maka itu ada yang tidak merasakan. Tapi kalau gempa buminya berskala besar, maka akan mengakibatkan ya kerusakan yang luar biasa. Kemudian kalau di tengah lautan, gempa buminya itu bisa mengakibatkan tsunami. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah peta jalur Ring of Fire. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar ya, ring itu cincin, fire itu api. Nah, fire itu game ya malahan. Nah, jadi ini adalah jalur Ring of Fire Pacific, itu lebih lengkapnya. Atau kalau dalam Indonesianya itu artinya adalah jalur cincin api Pasifik. Nah, dalam jalur Ring of Fire Pacific tersebut, kawasan di Asia Tenggara juga dilewati oleh Ring of Fire tersebut. Nah, ini yang bagian pojok ini. Ini ada negara Indonesia dan negara Filipina yang dilewatin oleh jalur Ring of Fire. Nah, adanya jalur Ring of Fire ini mengakibatkan kawasan yang dilewatinya itu mengakibatkan tumbuhnya gunung api atau adanya gunung api. Nah, contohnya di Indonesia terdapat Gunung Merapi, ada Gunung Krakatau, ada Gunung Semeru, dan banyak lagi di Indonesia. Kemudian kalau di Filipina juga ada Gunung Tal, Gunung Mayon. Nah, ini adalah salah satu gunung api yang diakibatkan oleh adanya jalur Ring of Fire. Nah, kita hanya menjelaskan di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi yang lainnya bisa diabaikan seperti itu. Di kelas 9 mungkin akan diterangkan lebih lanjut. Kemudian ini adalah lempeng-lempeng yang ada di Asia Tenggara ya, tadi yang sudah kalian amati. Ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Nah, kemudian ini adalah peta persebaran gunung api di Asia Tenggara. Bisa kalian amati ya, di mana di sini yang warna merah itu adalah gunung apinya ya. Gunung api terbanyak itu berada di negara Indonesia kita yang tercinta dan kita sayangi ini. Nah, jadi kalian itu berada di kawasan rawan bencana anak-anak. Jadi jika banyak sekali bencana gempa bumi, gunung meletus, itu kalian jangan kaget ya. Emang kalian itu berada di negara dengan gunung api yang sangat banyak. Nah, jadi kalian harus perlu waspada, siap siaga, dan harus selalu siap siaga darurat terhadap bencana, tanggap bencana. Nah, kemudian negara selanjutnya yang banyak gunung apinya itu juga di negara Filipina. Next, selanjutnya faktor geologi itu juga mempengaruhi kenampakan alam ya. Tidak hanya gunung api, tidak hanya mempengaruhi adanya gempa bumi, tapi juga mempengaruhi adanya kenampakan alam seperti dataran tinggi, kemudian pegunungan, kemudian bukit, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak,
Dengan adanya faktor geologis tersebut, kita bisa tahu ya, yang awalnya dari banyaknya lempeng ini yang bergerak saling mendekat, itu akan mengakibatkan perubahan di kawasan suatu negara. Bisa jadi nanti negara Malaysia nanti gabung dengan negara Indonesia, ataupun bisa menjauh juga. Nah, bisa juga adanya gempa bumi, itu juga bisa mengakibatkan kerusakan. Kemudian dengan adanya gunung api, itu tidak hanya mempengaruhi sumber daya alam Indonesia, Asia Tenggara, tapi juga dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan sumber daya mineral yang ada di kawasan suatu negara tersebut. Nah, sekarang setelah kalian memahami yang Ibu Mister jelaskan, maka tugas kalian adalah berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka jelaskan pengaruh faktor geologis terhadap perubahan ruang di negara-negara Asia Tenggara. Nah, silahkan kalian jawab, saya tunggu jawabannya. Kerjakan dengan baik dan benar, tetap semangat, dan salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.